Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan UGM, bagaimana kabarnya? Berjumpa lagi dengan saya, Zamzam Mashan, alumni Magister Ilmu Hukum UGM Kampus Jakarta Angkatan 23. Kali ini kita akan membahas masih tentang hubungan industrial, tapi kita akan sedikit melangkah ke depan dan membicarakan tentang prediksi. Karena bagaimanapun, kawan UGM, hukum akan selalu berubah dari masa ke masa. Untuk itulah kita harus belajar tentang perubahan pola perilaku, baik pola perilaku seseorang maupun institusi. Sebelumnya, jika kita sudah membahas atau belajar mengenai hubungan industrial dan juga outsourcing sebagai salah satu bentuk efisiensi yang diinginkan oleh pengusaha dan kemudian direstui oleh negara, dan kemudian harus diterima oleh pekerja, mari kita melangkah jauh ke depan, mungkin sedikit berfantasi, mungkin sedikit berimajinasi. Akan seperti apakah hubungan industrial ke depannya, dan pola apa saja yang akan terjadi melanjutkan pola efisiensi setelah outsourcing. Mengapa hal ini menjadi penting? Sedikit flashback ke belakang. Jika kita melihat dulu konsep efisiensi itu sejak era revolusi industri adalah dari karyawan kontrak kemudian dikenal istilah dari karyawan tetap kemudian menjadi karyawan kontrak. Kemudian jadi ada outsourcing dan kemudian ada perbantuan dan lain-lain yang telah kita bahas sebelumnya. Kali ini kita akan melihat akan seperti apa ke depannya. Bentuk-bentuk seperti apa lagi yang ada dalam bentuk efisiensi mengikuti pola fleksibilitas ketenagakerjaan di mana seorang tenaga kerja harus bisa bekerja secara fleksibel, tidak berdasarkan hanya kepada waktu yang dihitung dalam kurun waktu tertentu, tapi bahkan juga hingga hitungan jam. Jadi digajinya dulu mungkin 1 bulan, sekarang dihitungnya per jam. Itu adalah juga bagian dari efisiensi. Kawan-kawan UGM, mari kita coba melihat lingkungan sekitar kita tentang pola yang berkembang. Saya yakin kawan UGM pasti ada yang pernah menggunakan jasa misalnya Gojek, GrabCar, GrabBike, atau mungkin bahkan belanja juga menggunakan GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan lain-lainnya. Itu adalah salah satu bentuk juga dari efisiensi yang telah terjadi di kondisi saat ini. Khususnya mulai berkembang setelah era 2010. Dalam kacamata ekonomi ini dikenal sebagai gig economy. Apa itu gig economy? Gig economy adalah suatu kondisi ekonomi pasar tenaga kerja di mana diharuskan bekerja secara fleksibel dengan waktu tertentu dan tidak mengikuti pola secara permanen atau tetap sebagaimana dikenal dalam konsep ketenagakerjaan dan hubungan industrial yang telah kita kenal sebelumnya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Sebenarnya ini sudah terjadi sejak lama. Kita mungkin bisa melihatnya bagaimana dulu orang dipekerjakan, misalnya membutuhkan seorang pekerja yang profesional di bidang arsitek, atau misalnya profesional di bidang pembersihan dan lain-lain. Itu juga bagian dari gig ekonomi. Konsep yang berkembang sekarang dalam konsep hubungan industrial atau hubungan ketenagakerjaan adalah menggunakan tambahan teknologi. Jadi kalau sobat UGM atau kawan UGM melihat bahwa ojek itu sudah ada memang. Itu bagian dari gig sebenarnya. Tapi kemudian dikenal lagi dan semakin berkembang sejak adanya Gojek, GrabCar, maupun juga GrabBike. Itu bisa terjadi dengan memanfaatkan teknologi. Jadi kalau kita pahami bahwa bagian terpenting berikutnya dari konsep efisiensi ketenagakerjaan adalah masuknya teknologi. Dengan masuknya teknologi, efisiensi akan semakin tercapai, tapi impact-nya di bagian berikutnya adalah sisi seberangannya makin rumit untuk hubungan ketenagakerjaan. Mengapa demikian, kawan-kawan UGM? Karena akan terjadi konsep ekonomi dan hukum ekonomi yang berlaku, yaitu akan ada efisiensi, pasti akan biasanya diikuti dengan pengurangan tenaga kerja. Bentuknya bisa apapun. Tidak hanya PHK, tapi juga pengakhiran pekerjaan yang sifatnya durasi tertentu atau karyawan kontrak yang tidak diperpanjang, kawan UGM. Gig ekonomi ini apakah akan
terus berkembang di masa depan? Iya, saya yakin akan terus berkembang selama dia memanfaatkan teknologi, dan teknologi juga akan terus berkembang untuk mengefisienkan pola produksi atau pola penghasilan barang dan jasa. Apa hubungannya kemudian dengan pekerjaan yang telah ada? Gig ekonomi, mungkin kawan-kawan UGM telah mengetahui bahwa biasanya kalau seorang driver Gojek, driver Grab Bike, dan lain-lain, mereka sebenarnya memiliki pekerjaan utama. Terlepas pekerjaan utamanya itu apakah outsourcing, apakah dia pekerjaan tetap, atau pekerjaan kontrak di satu perusahaan tertentu. Mengapa itu semua bisa terjadi? Ini yang kita sebut bahwa kebutuhan semakin berkurang, terbatas ya, kebutuhan untuk mencukupinya, tapi kemudian diisi lagi dengan sumber daya yang juga terbatas. Harga kemudian akan naik. Untuk mendapatkan harga yang seperti itu, maka biasanya orang akan bekerja secara tambahan. Jadi dulu misalnya punya penghasilan, seorang dia pekerja tetap, punya penghasilan 10 juta, tapi kebutuhan hidupnya mungkin karena dia telah menikah atau dia pernah punya anak, mengharuskan menaikkan biaya kebutuhan hidupnya menjadi 12 juta. Sisi 2 juta itulah yang kemudian dia harus penuhi. Gig ekonomi memberikan akomodasi untuk itu. Tapi dari segi hubungan industrial, senyatanya tidak ada hubungan kerja. Mengapa? Mungkin kawan-kawan UGM telah mengerti bahwa biasanya, terutama beberapa waktu belakangan ini, saat pembagian THR dikenal istilah kemitraan. Itulah pola yang terjadi. Pola antara orang yang bekerja sebagai seorang driver dengan mitranya yang menyediakan aplikasinya, itu adalah bukan hubungan kerja. Karena hubungan kerja itu bentuknya ada 3. Harus ada perintah, harus ada upah, dan harus ada pekerjaan. Konsep ini tidak terakomodasi seluruhnya. Sedangkan kalau hubungan kerja, itu harus terakomodasi seluruhnya. Perkembangan seperti inilah yang kemudian menjadi, tanda kutip, memberikan sedikit was-was. Karena kenapa? Karena gig ekonomi kembali lagi tidak memberikan jaminan di masa mendatang. Kenapa begitu? Bayangkan jika seorang driver, dia sudah berusia tua, mungkin 50, 60 tahun, fisik ataupun fisiknya mungkin sudah tidak memenuhi, dia akan sulit untuk bekerja seperti ini. Di bidang-bidang lain, tidak hanya driver juga terjadi. Karena gig ekonomi tidak hanya bicara soal driver, misalnya Gojek atau Grab Bike. Berikutnya, kita juga akan melihat bentuk efisiensi lagi selanjutnya adalah AI, Artificial Intelligence. Bagi rekan-rekan dan kawan-kawan UGM, mengetahui bahwa penggunaan Artificial Intelligence akan sangat menghemat banyak hal. Kita mungkin sering mendengar berita bahwa sering terjadi dan belakangan terjadi, beberapa perusahaan besar, bank berskala internasional sudah melakukan PHK. Perusahaan teknologi juga telah melakukan PHK dengan lebih memilih untuk menggunakan AI. Faktanya bisa terjadi efisiensi di bidang ketenagakerjaan, artinya pengurangan tenaga kerja hingga 20-30% dari penggunaan AI. Anda bisa bayangkan, 20-30% penggunaan itu berarti sudah mengurangi jumlah lapangan pekerjaan. Akan semakin banyak nantinya pengangguran. Problem besar untuk para pekerja, yang kemudian dia harus berpikir lebih kreatif bagaimana dia mencari pendapatan. Dari AI ini, kita kemudian akan berpikir lagi maju ke depan, melangkah ke depan, memprediksi ke depan, kira-kira akan terjadi seperti apa ke depannya dalam konteks hubungan ketenagakerjaan. Saya ibaratkan seperti ini, kawan-kawan UGM. Jika ada satu perusahaan, dia misalnya dulunya 100% menggunakan pekerja tetap, sekarang sudah mulai berkurang. Mungkin sekarang 50% pegawai tetap, 20% outsourcing, 10% gig ekonomi, sisanya lagi AI. Jadi, secara tidak langsung 50% penggunaan ketenagakerjaan sudah berkurang dan digantikan oleh model-model seperti itu. Yang lebih baru dan mengurangi kemampuan perusahaan untuk, tanda kutip, membayarkan kewajibannya sebagaimana layaknya yang dia lakukan sebelumnya jika telah memiliki pekerja tetap. Apakah nantinya ke depan AI akan menggantikan seluruhnya? Saya tidak bisa memastikan itu secara langsung dan 100% karena memang itu harus ada perhitungannya. Tapi dengan angka di mana 20-30% kemudian lapangan pekerjaan berkurang karena AI, itu sudah merupakan alarm bahaya buat kita. Lalu selanjutnya bagaimanakah kita menghadapi ini dalam konteks ketenagakerjaan dan memprediksi bagaimana peraturan tenaga kerjaan yang bisa manusiawi ke depannya.
Untuk itu kita harus lihat lagi kepada harus dibatasi efisiensi itu tingkatannya. Itu penting. Di sini hanya bisa dilakukan dengan satu hal, pengaruh pemerintah. Pemerintah harus bisa memberikan jalan tengah dalam bentuk pembatasan di mana orang yang akan melakukan efisiensi dengan menggunakan AI, gig ekonomi, atau bahkan outsourcing, ya, itu juga akan nanti dia diberikan insentif. Misalnya seperti ini. Jika dia ingin menggunakan outsourcing, gig ekonomi dan kemudian menggunakan AI sebesar 50% dari total tenaga kerjanya, jika dia bisa mengurangi itu sampai 30% dan memperpanjang 20% menjadi 70% pegawai tetap atau pegawai kontrak internal mereka, mungkin akan diberikan insentif pajak, pengurangan pajak atau withholding tax namanya, atau apapun bentuknya. Atau kemudahan berusaha untuk membuka kantor cabang dan lain-lain. Dengan cara model seperti itulah kita mendapatkan apa yang namanya efisiensi berkeadilan. Sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Jadi konsep efisiensi tidak secara masif menghapus jumlah lapangan pekerjaan bagi manusia atau bagi orang-orang untuk memberikan jaminan hidup bagi mereka di masa depan. Tanpa pengaruh pemerintah, tanpa adanya pembatasan efisiensi, akan sulit rasanya kita melihat bagaimana anak cucu kita nanti memiliki pekerjaan. Alhasil, pengaruh-pengaruh seperti inilah yang kemudian kita butuhkan solusi-solusi alternatifnya. Saya ingin mengutip satu kata dari Albert Einstein. Dia mengatakan, insanity atau pathetic jika kita melakukan sesuatu hal yang sama mengharapkan hasil yang berbeda. Untuk itulah, konsep efisiensi ini tidak boleh terlalu ekstrim, harus dibatasi, tapi pemerintah juga perlu untuk melakukan inovasi pemberian apa yang harus diberikan kepada pengusaha agar tercipta lapangan pekerja kembali kepada manusia atau pekerja, khususnya pekerja tetap yang memberikan jaminan di masa depan. Demikian kira-kira yang pengaruhnya kita akan lihat di masa depan. Bagaimanapun ini prediksi, tapi sebaik-baiknya prediksi kita juga adalah orang yang ikut dalam merencanakannya. Agar kita bisa ketahui ke depannya dan kita bisa meminimalisasi resikonya bagaimana. Kira-kira seperti itulah prediksi yang bisa kita lihat tentang hubungan industrial di masa depan. Semoga bisa memberikan insight kepada kawan UGM dan juga kepada pemerintah agar kita tidak melakukan dehumanisasi masyarakat atau manusia. Apa itu? Kita bisa tetap memanusiakan manusia dan memberikan dia kehidupan yang baik terlepas dari perkembangan teknologi maupun pola-pola efisiensi ekonomi yang diberlakukan di dunia kerja. Dari saya, demikian kawan-kawan UGM. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa di lain kali, di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.